Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 4 yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 4 ini, yaitu sub pokok bahasan A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia, sub pokok bahasan B, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan sub pokok bahasan C, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan A, maka pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas sub pokok bahasan B, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pengetahuan tentang pulau-pulau atau daerah-daerah di Indonesia, maka kita akan dapat mengetahui perbedaan secara kewilayahan dan perbedaan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dari aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah merupakan negara kepulauan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyatakan bahwa negara kepulauan itu adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep kawasan Nusantara, laut itu bukan merupakan unsur pemisah akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau disintegrasi. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian ini menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Dan kenyataan juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan itu. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif. Nah, sekarang kita akan bicarakan dampak positif keberagaman masyarakat yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama adalah masyarakat yang beragam akan menjadikan interaksi kan lebih dinamis. Kemudian yang kedua, keberagaman masyarakat menjadi salah satu modal dalam perkembangan dan kemajuan bangsa, sebab kreativitas yang juga inovasi akan jauh lebih berkembang jika terdapat perbedaan dalam berpikir dan berkreasi. Kemudian yang ketiga, keberagaman masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan sehingga meningkatkan potensi ekonomi di bidang pariwisata. Kemudian yang keempat, keberagaman masyarakat menjadikan sebuah negara memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan bangsa lain. Kemudian yang kelima, keberagaman masyarakat akan menjadikan hidup menjadi lebih berwarna. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan akan mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Dampak negatif keberagaman Indonesia yang pertama itu adalah rentan terhadap konflik karena isu sosial. Perbedaan nilai-nilai budaya dan norma dasar akan sulit disesuaikan dan akan selalu bertentangan, serta akan memudahkan munculnya sebuah konflik. Kemudian yang kedua, kekerasan atas dasar agama. Jadi dengan adanya fanatisme yang berlebihan terhadap suatu agama dan bahkan melegalkan melakukan kekerasan terhadap orang lain atau agama lain karena tidak seagama dengan dirinya. Kemudian menganggap agama yang dianutnya yang paling benar, sedangkan agama orang lain itu tidak benar.
Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme, yaitu sikap dan pandangan yang berpangkal pada masyarakat atau budaya sendiri. Jadi sikap ini biasanya selalu memandang budaya orang lain tergantung dari budaya sendiri atau mengukur kebaikan budaya orang lain dari budaya sendiri. Kemudian yang kelima, hilangnya, yang keempat, munculnya separatisme atau tindakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kemudian yang kelima adalah hilangnya rasa kemanusiaan. Jadi seperti tidak menghargai hak-hak orang lain. Itu dampak negatif dari keberagaman daripada yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam suku, beragam budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Nah, walaupun berbeda-beda suku, bangsa, adat istiadat, ras, agama, kita harus tetap bersatu dalam memperjuangkan mengisi kemerdekaan dan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, keragaman ini bukan merupakan unsur pemecah semestinya, namun justru menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa itu adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat, istiadat, ras, dan agama untuk menjadikan satu, yaitu bangsa Indonesia sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam lambang negara kita, yaitu dalam burung Garuda Pancasila. Jadi di kaki burung Garuda Pancasila ini mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika ini dapat ditemukan pada kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kejayaan Majapahit. Nah, dalam kitab tersebutlah Empu Tantular membuat istilah ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Di penjelmaan persatuan bangsa dan negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 51 tentang lambang negara Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 28 November 1951 dan termuat dalam Lembaran Negara nomor 2 tahun 51. Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, namun itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya tanpa membedakan suku bangsa, agama, adat istiadat, warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian, tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita sampaikan atau yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk membahas sub pokok bahasan B. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sub pokok bahasan C, yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi ada manfaatnya. Terima kasih.